Selamat sore sedulur, salam sejahtera, salam berkreasi di tengah keterbatasan agar kita semakin mampu berinovasi dan juga mengembangkan pola pikir yang sifatnya kreatif. Nah, dalam video sebelumnya sedulur, saya memberitahu bahwa pola tanam cabai kita ini itu tidak standar, khususnya mengenai jarak. Sebelumnya saya beritahu ada 6 poin. Pertama, ini tidak pakai mulsa plastik. Kedua, memindah bibit tidak dari polybag ya, sehingga rawan ketika saat dipindah. Nah, yang ketiga itu terlalu dini dipindah dan tidak menggunakan pupuk sama sekali ini ya, pupuk urea maupun NPK. Ini bedengannya relatif semua berasal dari humus dan kompos, tanaman air maupun apu-apu maupun enceng. Jadi hampir 1 bulan kita menunggu proses pembusukan hingga bedengan ini terbentuk ya. Nah, yang keempat itu sedulur adalah jarak di antara cabai, tanaman cabai. Kalau para profesional pembudidaya cabai itu standar minimal 40 atau 50 cm kiri kanan ya, selang atau jarak dari setiap titik-titik cabai. Nah, yang ke-6 itu sedulur, itu adalah kita melakukan tumpang sari, di mana pada akhirnya tumpang sari itu berada di tengah ya, dari 4 titik cabai, 1, 2, 3, 4. Ini kita buat tumpang sari di tengah-tengah di titik diagonal. Nah, ini adalah paria yang relatif sudah sekitar 6 hari nih. Ini tumbuh ya, bagus. Dan ini semua lancarannya atau turusnya itu dari berbahan sangat sederhana, dan kemudian itu hanya memanfaatkan ranting-ranting kayu, lalu kemudian paralon, bambu bekas ya, lalu diikat ini dengan kawat ini kawat adalah tempat itu paria bisa naik. Jadi ini adalah jalur atau lajur pacu paria bisa naik ke atas. Nah, ini sedulur, ini relatif meskipun jarak tanam itu tidak terganggu atau sangat berdekatan, tetapi ini cabainya relatif cukup subur-subur dan segar ini ya. Nah, ini sekarang kita dalam masa perawatan, dan apa yang kita mau berikan ke sedulur itu adalah sore ini kita memberikan sisa pupuk organik cair yang kemarin kita bagi di bedengan lain, dan ini sekarang kita mau kocor jadi dari bayam liar. Nah, ini sisanya itu ada butir-butir putih ya, ini berarti fermentasinya berhasil. Nah, kemudian ini kita akan bagi 2 sehingga nah, itu batang-batang bayamnya itu sedulur ya. Nah, itu batang bayamnya, ini kita bagi 2, baru kita isi air ya supaya sampai penuh. Untuk kemudian nanti kita akan kocor ke setiap baik itu tanaman cabai. Ini subur-subur sedulur, itu daunnya hijaunya rata nih ya, paria menjalar. Jadi kita akan kocor dan kita akan bagi ya. Nah, ini masing-masing kita akan isi lagi. Ini air leri ya, ini akan kita isi air penuh. Jadi perbandingannya sekitar 1:5, 1 liter dengan 5 liter air bersih. Air itu kita ambil dari kolam karena pH air itu sangat stabil, 7 sampai 7,5. Nah, ini sedulur ya, meskipun ini pola tanam cabai kita tidak standar, tetapi ini adalah kreasi perdana. Ini adalah kerja berkebun kita dalam kapasitas yang relatif uji coba sih, tetapi kita langsung nekat langsung membuat tumpang sari untuk memanfaatkan nilai waktu
waktu yang sama dan ruang yang sama dengan harapan memberikan proyeksi target hasil yang lebih banyak, lebih besar. Karena periode panen dari paria itu relatif beda dengan periode panen dari cabai. Kalau paria itu relatif 42 hari sampai ke 45. Terakhir sekitar ya 60-75 hari baru kita akan bongkar. Sementara cabai itu relatif 60 hari mulai berbunga. Kira-kira demikian sedulur, ini kita mau kocor. Jadi sedulur, perawatan itu menjadi salah satu hal utama dalam budidaya apapun. Ya, satu refleksi saya ketika mulai budidaya ayam maupun cabai ini, tumpang sari paria. Saya belum berpengalaman jujur dalam budidaya cabai, tapi melalui sharing teman-teman saya mencoba belajar dan langsung berpraktek ria tadi dengan 6 poin tidak standar, dan salah satunya yaitu saya tidak menggunakan pupuk urea. Seperti ini adalah pupuk cair, kadang keong mas, ya, asam amino keong mas yang kadang protein. Ini adalah bayam liar, lalu itu bisa daun pepaya, diselang-selang 5 hari, tetapi relatif ini pengganti NPK kita dapatkan dari unsur lain. Seperti bayam itu kandungannya sangat tinggi, ya, baik kalsium, kalium, boron, mangan, ya, jadi unsur hara mikronya juga ada. Nah, jadi perawatan itu menjadi salah satu sebenarnya perilaku utama dalam budidaya ayam maupun tanaman, dari mulai masa semai sampai ke pindah sampai ke ukuran segini. Ini relatif kalau saya hitung itu sekitar 2 minggu ini setelah pindah tanam. Dan relatif dalam masa perawatan itu selain memberikan pupuk, ya, pupuk organik cair model saya, itu tentu nanti kita diperhadapkan lagi pada potensi yang namanya hama, penyakit dan lain-lain. Dan itu kita akan berkreasi bagaimana menciptakan yang namanya pestisida nabati alami, dan kita sudah pernah share di video atau di kanal ini, yaitu dari kulit bawang, ya, termasuk juga itu dari daun pepaya untuk mengatasi keriting daun. Jadi masa perawatan itu relatif akan menjadi penentu dari proses masa vegetatif ke generatif. Nanti kita akan juga buat setelah itu pada masa regeneratif itu adalah pupuk bunga dan buah. Dan kita sengaja tidak belanja pupuk pabrikan untuk memberi sebuah kesadaran alam itu sudah sangat cerdas. Jadi kita tidak perlu lagi sebenarnya memberikan yang hasil dari kreasi-kreasi ilmu pengetahuan dan teknologi hasil pabrikan. Kita lebih banyak berefleksi dari alam kembali ke alam, dari organik kembali ke organik.
sehingga nanti mudah-mudahan hasil panenannya juga ini mendapatkan atau memberikan hasil yang cukup positif dan menyehatkan bagi konsumen ketika dikonsumsi. Kira-kira sedulur, masa perawatan menjadi kunci manajerial untuk bisa mendapatkan hasil panenan yang lebih bagus dan lebih banyak. Tumpang sari ini hanya salah satu pendekatan supaya dalam satu perilaku operasional, dalam satu ruang dan dalam satu waktu dengan sarana prasarana seadanya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi mendaya gunakan sumber-sumber daya lingkungan untuk bisa menghasilkan nilai positif yang lain sambil belajar. Laboratorium belajar. Salam sehat, salam sejahtera. Saya akan kocor semuanya sedulur karena ini adalah tugas, ini adalah pekerjaan sekaligus saya bilang sebagai profesi. Ya, berarti saya harus kerjakan secara profesional mengikuti pola-pola yang ada, tetapi saya mengikuti paralel. Ini pola standar, ini pola kreatif, tetapi lalu saling silang. Kira-kira demikian sedulur. Life is a learning. Hidup adalah belajar. Salam sejahtera, salam berkreasi.